Bapak Mujib Mufti selaku Biro Hasanah gitu. Ya. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati para sepuh bin sepuh nggih Bapak Ibu nggih ingkang sampun yuswanipun langkung sepuh ketimbang kawula. Ingkang boten saged kawula sepataken setunggal-setunggalipun mugi karo panjenengan sedaya dipun mulyakaken, dipun angkat derajatipun sebab badhe nindakaken salah setunggaling amaliyah salah setunggaling amaliyah sunah ing menika ibadah umrah. Boten sanes kita sareng-sareng dumateng Gusti Allah mugi aipun panjenengan nindakaken umrah dipun paringi kesehatan dan kawilujengan saha saged nindakaken sedaya amalan ibadah menapa dene wonten Mekah menapa dene wonten Madinah kanthi lancar boten wonten langsungan menapa lan dipun icalaken penyakit awang-awangen. Allahumma ugi sedherek kawula Bapak Jeko, Bapak Bambang, Bapak Soyo dalam bawa sanesipun ingkang boten saged kawula sebataken ingkang kawula tresnani. Puji syukur marang Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa ingkang tansah nglubaraken kalimatan dhateng sedaya kalimatan ingkang monggo sugeng rawuh sampun iki monggo pinarak lenggah ya pangapunten iki kula terasaken. Terasaken Gusti Allah ingkang tansah nglubaraken kalimatan itu sedaya kalimatan ingkang kita suwun menapa ingkang boten kita suwun Gusti Allah tansah dadosaken kanikmatan kebetahan dumateng umatipun. Mila kita sedaya kedah mensyukuri kanikmatan ingkang Gusti Allah paringaken dumateng kita kelawan ningkataken derajat ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu memenuhi panggilan untuk melaksanakan haji atau umrah. Salawat salam terjukan dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumramah dumateng keluarga para sahabat dan sedaya pendherekipun ingkang setia kelawan sunah-sunahipun ngantos dumugi akhir zaman. Mugi kula lan panjenengan sami kepetang kajibah umatipun Kanjeng Rasul ingkang tansah setia kelawan sunah-sunahipun. Allahumma Bapak Ibu para jamaah ingkang satuhu kawula berteni kala wau sampun dipun aturi wonten prawantasara kawula supados ngaturi nggih pangenget-enget ngoten mawon nggih pangenget-enget dene panjenengan badhe tindak dhateng tanah suci mesti seneng banget ngene boten. Kapan tindaknya Pak Bu kira-kira insyaallah Februari ya, insyaallah Februari kira lakukan kira setunggal bulan nggih. Namun ngatakan mawon dipun jagi kesehatanipun lan ugi dipun jagi amal kesayanganipun. Sebab wonten mrikan niku kathah pripun niku potret wonten mriki. Angger teng mriki niku ngibadahe sae. Anak adzan ya terus nindakaken salat. Ya, terus ya sanes-sanesipun termasuk ugi ibadah sunahipun. Mangke teng mriki niku badhe dipun potret teng mriki. Ingkang wonten mriki niku ngibadahe sregep, maka insyaallah teng mriki niku nggih enteng mawon. Napa malih umroh niku durasi waktunya hanya berapa hari? 9 hari di sana nggih.
Kalau bisa 9 hari itu difulkan di sana. Eman-eman. Karena satu kali melaksanakan sholat di Masjidil Haram itu sebanding dengan 100.000 kali di masjid yang lain atau di luar itu, kecuali yang Madinah. Jadi yang karena panjenengan nindakaken sholat jamaah setunggal waktu mawon iku pahalane kaya dene melaksanakan sholat jamaah di masjid atau di daerah yang lain selain Madinah nggih, itu 100.000. Akeh banget nggih. Lah pinten niku berapa kali di sana? Berarti wis oleh pirang atus ewu niku. Gina mboten. Tapi kalau di Madinah berapa hari, Pak? 4 hari ya. Berarti di Mekah 5 hari. 5 kali 5 waktu. Berarti ada 25 waktu sholat. Gina mboten? 25 waktu sholat kali 100.000. Berarti berapa niku, Pak? Terus akeh lah. Tapi aja lu diwalik kan lho itu bali maling itu urus sekolah, urus sholat bae. Iso akeh ning kana. Tidak boleh dilogika seperti itu. Itu kan hanya pembanding saja. Ya kalau pulang ke sini ya harus bisa menjadikan contoh semangat bagi orang-orang yang belum umroh atau haji. Jadi anak bedane, ya sih nggih. Anak bedane. Mangkate udah duduk baru mlebu mari ana bali wis ora dibuka kelak buka ngerana wadan wis pokoke ya buang tersane. Kulo rinate ada cerita. Kulo nggih kados niku rumiyin didonge kados niku. Amal ibadah yang dilaksanakan di Makkah maupun Madinah itu sebagian mempersaksikan itu potret dari sebelumnya. Padahal mantan kulo niku teng maktabah niku teng Bahutmah. Bahutmah itu sampai tanah Misfalah, kurang lebih jaraknya sekitar 6 kilo atau 7 kilo. 6 atau 7 kilo berjalan kaki. Nah niku anggere ajeng sholat ngasar biasanya duhur di rumah karena tidak menjangkau untuk menjaga stamina kesehatan. Itu kalau asar mau berangkat biasanya jam 2 Gus pada ayo karung angger sing niku nyun sewu nggih, nyun sewu sing udude banter mengko dhisik jawabane gampang, mengko dhisik diwan garis tugel. Nggawa nangel-angel iki kene ora ana bakul rokok. Ana sing kinyung lebih nyumet ya ana sing ya wis ora apa-apa. Semua amal adalah masing-masing. Bareng bali sing udut mani, lho kis maring karo mapurung. Wong kenakan tanggung. Ini banyak godaannya karena 100.000 itu sehingga setannya juga godanya berat. Maka perlu ada itu tadi sudah disampaikan, insya Allah konsumsinya yang memuaskan lah. Yang kaya nyong sing manu mandantong yang madani akeh dan enggak lagu akeh ya. Jadi tenaganya akeh. Suka atau tidak suka jenenge tetap dahar. Air zam-zam seakeh-akeh mun diajari nggih ngunjung air zam-zam ya makan teng niku Pak Mujib-Mujib di sini ya wis kudu diajari ya. Halo mainnya al-ilman matingan wasyifa min kulli dah. Jadi dioptimalkan di sana dan itu mendapat pahala. Najana ngombe air zam-zam. Fokus 5 hari di Mekah difulkan. Kalau bisa berangkatnya itu sebelum subuh, nanti pulangnya setelah isya. Nah, itu full. Namun 5 dina kok nggih. Wong kene sedang maring pasar suka mas pirang dina be kuat. Mangkat esuk bali sore kuat ning kana. Ora ketemu maning anggap saja begitu. Nyong maring ngene kowe wis ora ketemu maring ngene maning dean lah biar semangat karena 5 hari itu Mekah itu. Maka jam 2 maring Masjidil Haram masih bisa tawaf lah ya. Masih bisa untuk sempatkan tawaf.
Diutamakan tawaf sebagai ganti sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid agar nengkene tahiyatul masjid. Agar karena ada kesempatan untuk tawaf, apalagi sekarang longgar tawaf kalau ngunjuk air zam-zam. Berniku terus sholat tahajud. Sholat tahajud. Sakake nunggu sholat subuh baca Al-Quran. Ajur nggo cerita. Biasanya itu di sana terpotret anggur anak kumpul-kumpul bisa genah wong Indonesia. Ya ora do kaya kene. Kene aja kayak gue tadi. Diulang pengajian aja berapa persen, ujung-ujungnya nyekel HP buka HP, sing deleng pernah lupa. Akhirnya grup pengen tuh Bing-beng melebu kuping tengen metu wis ora ana bekase. Nah di sana 5 hari itu full. Anggap saja nyungus bukapan mari ngene maning kayane ya ora mari ngene maning. Jam 2 makan. Pemaling tengah 2 sisan. Pemaling jam 1 sisan. Tawaf terus tahajud terus maos Quran. Tekan subuh. Tahajud kan pun nggih, wiktire pun nggih. Alhamdulillah nyuwun teng mriku. Nama malik nyuwun teng multazam. Nah, segitiga niku nggih makam Ibrahim niku. Lampu hijau makam Ibrahim. Itu sudut segitiga. Apa namanya? Senternya itu di batu Hajar Aswad, batu dari surga. Syukur tayang mencium batu Hajar ya. Tapi ya Allah sanggup barang Bali menjadi kebanggaan terus citakna kene nenganan kene malah diri ini ya ujian kita nyuwun nang mriku ya nyuwun untuk diri kita ya, agar diberikan kesehatan untuk bisa beramal soleh. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang diperpanjangkan umurnya, tapi baik amalnya. Sing paling celaka itu umure akeh didapatkan umure nang Gusti Allah, tapi buruk amalnya. Namun nubu Allahumma khtim lana bil Islam khtim lana bil iman khtim lana bi husnul khatimah ya Allah. Mugi panjenengan paduka ya Allah. Akhirilah kehidupan kami akan tetap dalam keadaan Islam, iman dan husnul. Ada sebuah riwayat ini dalam kitab Bahruri Al-Jumudi karangan Al-Jawjuli diriwayatkan begini. Ini sedikit ini tentang Sakaratul Maut. Diceritakan oleh salah satu sahabat Nabi namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu menjenguk tetangganya karena sedang sakaratul maut. Malik bin Dinar itu menyaksikan betapa rekasanya tetangganya itu. Sebentar-sebentar bangun, sebentar-sebentar tidur. Semakin dekat terdengar dadanya itu bergemuruh jantungnya. Bergemuruh jantungnya keras. Lalu Malik bin Dinar itu mengetahui seperti ini itu lalu mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan diampuni dosa-dosanya. Lalu berpesan kepada si sakit itu supaya bertobat membaca istighfar. Orang tersebut setelah dinasihati oleh Malik bin Dinar menjawab, saya tidak bisa bertobat. Waktu ajal sudah tiba. Dia sambil menangis, saya sudah tidak bisa bertobat lagi. Umur saya yang panjang saya sia-siakan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata
Malik Dina dalam sebuah riwayat buku yang sudah saya sebutkan tadi. Maknanya apa? Mumpung kita masih diberi usia, manfaatkan usia kita untuk maksimal beribadah, karena kita tidak akan tahu kapan dipundhut. Ngoten nggih? Ada orang memang tidak sakit terus dipundhut, anggapan kita penak temen ya. Belum tentu itu akan penak menurut pandangan kita. Orang repoti kita boten. Tapi yang lakoni belum tentu. Apakah akhir ucapannya itu membaca kalimat thayyibah apa? Tidak, karena itu standarnya. Kalimat terakhir yang muncul adalah la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan husnul. Makanya kalau kita mentalkin orang sedang sakaratul maut, hati-hati. Kalau sudah kita tuntun, dia sudah membaca la ilaha illallah, kita berhenti, tungguni. Kalau kemudian mengucap lagi si sakaratul maut itu beyung cukupna pegang kopi kenyang melak temen, berarti sudah diselingi kalimat yang lain. Gina betul talqin maning dirokna yu la ilaha illallah, kalimatnya yang lengkap, tidak Allah, tidak apalagi la ilaha il, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan kecuali Allah. Itu saja kalimatnya. Ini rokna maning wis rampung, ora usah diulang-ulang terus. Sebab dia itu sedang merasakan bagaimana persiapannya itu menghadapi sakaratul yang pelan, yang halus. Jadi di sana nyuwun maring Gusti Allah. Boleh nyuwun untuk keselamatan keluarga diri dan keluarga, boleh. Tapi yang paling penting adalah bagaimana nasib diri kita yang sudah sepuh-sepuh itu dalam akhir hayatnya, agar kita bisa husnul khotimah dengan membawa amal soleh yang baik. Terus dilanjutkan sholat subuh berjamaah, didahului dengan sholat qobliyah cekelalen, pahalanya di situ banyak sekali dilipat gandakan. Membaca Al-Quran satu huruf, satu pahala. Satu pahala akan dilipatkan 10 kali kebaikan. Akeh banget kok nggih. Akeh banget. 10 kebaikan akan dilipat gandakan jadi 100 kebaikan. Akeh banget. Nah, kalau sudah sholat subuh selesai, wirid di situ. Nanti kalau sudah masuk waktu duha, menjelang duha, tindakna sholat suruh, sholat sunnah suruh. Nah, nanti beberapa waktu kemudian sholat duha. Wah, guru sholat duha, saya tidak tahu waktu di sana. Ya, nanti takon di sana, tidak apa-apa. Banyak di sana. Ikut saja kalau orang sudah melaksanakan sholat, berarti itu sudah masuk waktu sholat duha. Nanti kalau sudah selesai sholat duha, baru kondur. Sarapannya kan jadi marem ya Pak. Wis ngelik sih, jam loro marem ning kono. Bali, mari maktab, mari hotel. Ini tadi disebutkan hotelnya jaraknya paling-paling hanya 500 meter lah, kecil banget. Tanda tekan nganti orang yang jamaah lah kebangetan. Nah, mau istirahat di rumah. Karena 500 meter, mau jam 11 atau tengah 11 berangkat. Orang yang nggak payung. Mau siap-siap kapan? Tekan kapan? Isa. Wah, ngerbali mana? Bardubur Bali. Leye-leye, arep mangkat wis awal. Ujur dari kan orang setan. Setan yang malah yo sing jebo terlebih dahulu pirang-pirang kaya-kayaan wis. Angger bisa. Yang gawa jaket. Dulu Pak Tri Antara itu karena bareng dengan saya itu bawa apa? Itu apa? Kasur lipat yang kecil, yang satu untukan itu. Biasa cetak agak tebal itu untuk anak beger ini. Nah, nanti berangkat sana lagi. Bawa air zam-zam. Hanya diingatkan mungkin Pak Mujib sudah, jangan meminum air zam-zam yang dingin, atau minuman yang lain yang dingin pokoknya aja. Kok nganti pilek, mau ngono arep ibadah malah ndur pilek kandur waktu.
Ning oleh dongane awan bengi anak putune orang di kana dislonjor bae. Lagi apa yo? Ya kiya di nang Karom. Ya bu Karom ndi? Ya nang Karom Masjid Karom, nang Karom artinya tanah Karom, tanah yang dimuliakan, tapi orang yang Masjid Karom tapi nang hotel lagi slonjor watu pengen ya kunyu ge watu pengen awan bengi piye. Kumangan apa sih yung? Kayak makan es tumpeng dan gue orangnya es doger. Ya tuh nggak kena bain, tuh kena kepribadian dong ngasuk besar Bali. Nanti sia oleh bayar mau telung pro juta, gue sangur, gue kapungan pirang-pirang. Nih kan orang lihat apa ming oliek kambi ikrom karo kubung singgawa tasmina dan kira-kira begitu dimanfaat. Banyak masih berdoa itu dimul pasang. Setarnya masih tidak di lampu hijau sekarang masih ya. Masih itu. Terus di Madinah jadi berapa 3 hari ya? 4 hari. Kalau di Madinah, sholat jamaah di Madinah itu hanya 1000 kali. Jadi di sana sekali, di sini 1000. Tapi anggota Masjidil Haram berapa tadi? 100 lah, banget. Yang gak bisa tekan keti di Bali dan ya mirang tak dia ganjaran. Tapi sekali lagi jangan menjadi kebanggaan yang menjadikan ujub berbangga diri malah menjadi ria. Jub malah nih kene jadi apa ngarangen ibadah. Wis kene wis memorine wis terpatri iso gak kehiki. Memangnya nuturi cocok kan nuturi apa? Nah, iso dia kehiki. Sekantai itu di Bali masalah pahala. Jadi nanti bisa hilang. Nah di Madinah 1000 orang apa 1000 manfaatkan. Berarti kalau 4 hari 4 kali 5 20 waktu sholat di sana. Kalau arbangin 40 ya arbangin itu 40 itu di sana hanya 4 hari berarti 20 kali waktu sholat. Nah ini Madinah lebih sejuk. Musiknya sih apa insya Allah ya masih. Masjidnya sih wangi, disemproti karpetnya ya kandel. Tapi kalau di Mekah ya karena banyaknya orang yang di Mekah. Ya, ini Bapak Ibu. Terus yang paling penting adalah jurang kondur ngene iki ada perubahan. Ini yang paling penting. Ada perubahan ibadah, perubahan perilaku. Nggih, ngendikane ya wis rubah. Kon umroh masa ana dangdutan jogetan. Ya mengendalikan diri, alhamdulillah aku umroh. Tapi ya ora usah diucapkan bareng nang mik, Bu. Monggo niki pedale kosong dangdutan iki setunggal lagu mawon. Bareng ngono cerita saya setelah umroh saya tidak akan cukup di dalam hati mematrikan di dalam hati saya kalau sudah pulang umroh harus ngibadahi terus sing apik-apik saged golek ilmu kasih pirang-pirang mediane nggih sing mari kiai langsung monggo. Malam Kemis nang Masjid Alun-Alun ya monggo, karo ustaz siapa ya monggo, nang TV ya monggo. Kalau TV kan akeh nggih mboten. Kula seneng nganggar sing masjid ning omah ya. TVRI dhisik, bar TVRI terus ganti Trans 7 nggih si Ustaz Sam niku nggih. Lah ya kalau Medan ya Pak Bambang ya. Nyong kerjaan kopi dadine. Nasi ngopi karo leye-leye. Banyak media. Yang penting adalah menyerap ilmunya, dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan tadi, belum pengen tuh melebung itu apa? Kuping tengen metu terus maring kuping. Orang bekas eman. Sepetil, orang uleg-uleg, orang goreng tempe, orang goreng mendoan, nyantel berubah.
golek ilmu. Aja dulu merasa puas, aku wis umroh kok ora perlu ilmu lha wis akeh kan. Kemudian sunah-sunah yang lain juga begitu. Sedekahnya juga semakin ditingkatkan. Jadi umroh malah jangan sapuni kabeh. Maksudnya sapuni ke duwe rezeki apa, duwe kudi didol mari pasar, langsung trembel orang merebel. Jangan seperti itu. Jadi kita mengambil hikmah dari peristiwa setelah pulang ke tanah suci. Wah, jadi dermawan. Dermawannya pol. Panen gabah malah dibagi kabeh umpamanya. Nek ora nyimpen umpamanya. Panen kelapa, panen buah dibagi dan sebagainya. Artinya setelah pulang dari kota Makkah, dari Makkah, Mukarramah, Madinah, kalau nirakan umrah itu ada baru. Sing penting maning, minum sewu, jaga hal-hal yang bisa menjadikan tambahin dosa. Utamanya adalah apa? Lisan. Senajan ini seperti ini, itu bisa menjadikan seseorang itu bangkrut amal pahalanya di yaumil qiyamah. Maka tong dijukuti punya utang. Gawane ngrasani tong habis. Kebanggaan di dunia pada saat jumeneng, pada saat sehat, senang ibadah itu hampir-hampir tidak berbekas. Karena si bingung jaluk ini pahalanya, jaluk pahalanya sekian, utangnya bingung sahur dan sebagainya. Itu yang disebut dengan bangkrut. Makanya tadi saya singgung di Madinah, di Mekah. Panjenengan ini sangat niteni, gua nggak ngomong kumpul-kumpul wong Indonesia. Apa ki wong Sulawesi, wong Sumatera, apa mending wong Jawa, wis digone. Biasanya kumpul-kumpul, ngomong sing akhirnya kelantur orang anggenah. Malah kadang-kadang juga menyimpang dari tempat yang suci di sana. Saking asiknya cerita mambar-mambar mari rumah si cerita bibine, cerita pamane, cerita tanggane, cerita keponakane, cerita kancane, wis ora genah. Maka dilatih lisannya untuk senantiasa berzikir, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu. Dimulai dari sana. Mungkin ya lebih baik dimulai dari saat ini atau kemarin atau dulu, minimal setelah pulang dari sudah dilatih di sana. Tawaf dan maca Quran, bersubuh dikir sing akeh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in ping pinten ping 100 kowe kaya dene membebaskan budak 10 kan ngoten nggih nikane iki wong ora kon nyambut gawe dahar gari dahar ngopi gari ngopi ngunjuk gari ngunjuk wis disediane nempak mujib mufti selaku biro jenengan full di sana. Pak Mujib juga mendapat pahala. Ya, insya Allah mendapat pahala meskipun ada unsur ya bisnis lah ya Pak ya jujur banyak anak, tapi insya Allah kalau bisnisnya itu juga dikampeni dengan kelawan niat ikhlas bantu kalau benjamannya bisa ibadah Pak Uji jenengan yang pikantuk pahala bisnisnya batine yaudi jasane nggih pahalanya juga dapat karena memberikan pelayanannya itu pelayanan yang prima bukan setengah-setengah. Mau wis dicetakna kula nggih namung ngikuti sebentar itu. Syukurlah begitu. Kalau pelayan prima dipantau kesehatannya, gawani obatnya perlu ya kiye anu apa Fluoxetine, ya anak Alpara ya, anak Alpara kiye. Seneng banget ya mboten. Ora kaya Pak Mujib Mufti kaya anu waktu tok rek dhewe Alpara sempleng padahal regane 10.000. Ora apa-apa ning ana sebab dadi jalaran mari. Syukuri karena senang pikir pulang juga mengatakan doakan di sana putra putri panjenengan jadi anak yang soleh dan soleh supaya generasi penerus yang bermanfaat, yang unggul, yang bermanfaat bagi lingkungannya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara serta agama. Insya Allah Bapak Ibu panjenengan umroh itu merupakan orang-orang yang terpilih
Ya, orang-orang yang terpilih. Di luar panjenengan banyak yang orang punya uang banyak, mungkin belum mendapat hidayah. Jawabannya nggak pernah lupa sih. Tolong nanya di iya kok harus nyepiti. Nah, tolong kenanya di ngerah rumah ya, nah macam-macam. Jenengan nekat gini badan, nekat nang orang nekat kesetane kowe ngelak meriak-meriak kok diskusi. Dengan termasuk yang mendapat derajat untuk panggilan melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan setelah umrah ini kalian terpanggil pula untuk menunaikan ibadah haji. Ini haji. Tadi saya sebutkan kalillahi ala nas hijul badi manis atau ilaihi dibejar kalau menungsa ya untuk berhaji ke Baitullah bagi orang yang mampu istita'ah, mampu biayanya, mampu sing ditinggal, mampu dalam perjalanan, mampu sing bayar, sini ngomong orang ditinggali, jadi orang mampu kon keleleran anaknya, anak sing ditinggal, anak sing bayar, tapi kesehatan orang memenuhi syarat, jadi tidak istita'ah, tidak mampu. Jadi ibadah haji umrah termasuk salah satunya adalah ibadah fisik, maka yang terima dijaga nggih, dijaga. Para jamaah Bapak Ibu, para sepuh-sepuh ingkang kawula muliaken, boten saged kawula panjang lebar intine ngaten, mudah-mudahan apa yang panjenengan cita-citakan untuk bisa menjadi tamu Allah ke Baitullah, ke Madinatul Munawwarah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, kelancaran sampai dengan berangkat dan pulang kembali dengan membawa predikat umroh yang mabrurun yang diterima oleh Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Pekatan para jamaah yang kawula hormati, boten saged panjang lebar, apa yang saya sampaikan hanya sekedar saling mengingatkan karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya, setidaknya memberikan inspirasi dan memicu pada diri kami untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar untuk menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita pada saatnya kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban, kita akan kondur pulang dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun pangapunten kalepatan kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkataan baru sekalian, sedikit tausiah dari beliau Bapak Haji Tianto atas tipis tersebut. Insya Allah tadi sudah disampaikan dari berangkat harus bagaimana, di sana harus bagaimana, sampai yang terpenting nanti setelah pulang dari umroh. Itu yang biasanya kita menjaganya agak sulit setelah umroh dari sana. Maka semoga dengan materi yang sedikit tadi dari Bapak Haji Tianto, panjenengan nanti bisa mengamalkannya baik sebelum berangkat di sana maupun setelah pulang dari umroh. Amin. Bapak sekalian, materinya sangat panjang, ini waktunya sudah jam 11:30. Namun demikian nanti kita selesaikan dulu acaranya, nanti kita sholat duhur berjamaah bersama. Untuk acara selanjutnya, Gimniko motivasi atau berbagi pengalaman lah, tepatnya seperti itu. Kami persilahkan kepada Bapak Haji Eko Sulistiantoro untuk memberikan pengalaman sedikit, karena beliau sudah pernah di sana. Tentunya kita semuanya perlu pengalaman, perlu pengalaman. Tadi yang disebut Pak Tianto juga salah satunya pengalaman, karena beliau juga sudah tidak ke sana. Monggo Pak Eko Sulis untuk bisa memberikan motivasi dan pengalamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh dan sepuh yang kami hormati, Bapak Ibu calon jamaah umroh, apa namanya tadi? Hasanah
yang kami hormati pula Ketua Takmir Masjid Assalam Puri Babakan Bapak Haji Dr. Andes Dianto yang kami hormati, Pak Soyo, Pak Bambang, dan semuanya saja. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa mengadakan pertemuan dalam rangka penyampaian visi misi dari Biro Hasanah yang dikelola oleh Bapak Haji Mufti. Sebelum saya melangkah ke pengalaman saya mengikuti umroh bersama beliau Pak Haji Mufti, terlebih dahulu saya ceritakan perjalanan kami menuju ke Madinah dan Mekah. Pada tahun 2011 saya itu guru ya Pak. Saya guru olahraga di SMP 2 Kalimanan. Tahun 2011 itu saya sedang mengajar. Kemudian teman saya memberitahu HP saya berbunyi. Ternyata istri saya menelpon dari Kemenag yang memberitahu saya supaya segera menuju ke kantor Kemenag untuk foto. Sementara saya kaget, ternyata diam-diam istri saya itu mendaftarkan saya mengikuti calon haji. Ya saat itu saya kan jujur saja dalam ilmu agama itu masih minim sekali dibandingkan panjenengan semua. Saat itu saya bingung, wong dongane ben urung apa dengan mbah haji. Ya mau tidak mau saya harus berangkat karena istri saya agak maksa. Sehingga saya berangkat ke Kemenag, foto masih menggunakan pakaian olahraga, pakaian mengajar saya. Dan langkah berikutnya itu karena sudah menjadi tekad istri saya dan saya tidak mau harus mengikuti, maka ya inilah kalau nasib guru di era dulu, di era dulu yang sudah mendapatkan kesejahteraan berupa sertifikasi. Nah, dari situ saya setiap bulan menyisihkan 2,5 juta untuk dana talangan saat itu. Dana talangan. Nah, ini kebetulan ada gubernur yang mantan guru juga, mantan kepala sekolah gitu. Nah, kemudian saya rencana dengan istri itu tahun 2016 berangkat haji tahun 2016. Kemudian karena tahun 2012 tahun 2012 ibu kandung saya mendapatkan panggilan untuk berangkat ke Mekah dan harus ada pendampingnya. Dari keluarga kami tidak ada yang berani. Akhirnya istri saya harus mendampingi ibu kandung saya tahun 2012. Mau tidak mau saya nanti tahun 2016 sendirian berangkat hajinya. Nah, istri saya 2012, saya 2016. Sekedap ya.
Saya belum lanjutkan ya. Nanti sholatnya bersama-sama ya. Oke. Jadi agak leluasa. Terima kasih Pak Haji Mujib. Nah, karena saya berpisah dengan istri dalam menunaikan ibadah haji. Nah, di sini ini pinter-pinternya Pak Haji sebagai waktu itu menjadi biro umroh. Beliau tahu saya dengan istri itu berpisah, padahal saya dari awal kan kepinginnya sama istri, lebih ideal dengan suami istri gitu. Kalau ke masjid sambil ngerangkul saya ngiri, ayo umroh, ayo umroh. Nah, kebetulan saya punya anak tunggal. Saya nikahkan tahun 2017. Tahun 2017, kemudian 2 tahun belum ada tanda-tanda punya keturunan. Kemudian saya sama istri, bagaimana kalau kita ke Mekah lagi, kemudian di sana berdoa untuk minta agar kita diberi keturunan. Dilalah pada saat kami syukuran, saya memang punya utang janji. Insya Allah nanti saya umroh dengan jenengan, dengan Pak Haji. Liri terus telaten, rambut. Tapi untuk nanti pengalamannya nanti belakangan. Nah, dari situ kemudian yaitu tadi kembali mengumpulkan duit sertifikasi. Saya tidak berpikiran untuk ke yang lain, tapi bagaimana saya dengan istri bisa bersama-sama menuju ke Mekah lagi. Nah, alhamdulillah saya tergugah, kemudian saya bilang ke Mas Haji, kira-kira dijamin nggak ini keselamatan maupun kepuasan dalam mengikuti umroh dengan biro jenengan? Nggak usah khawatir Pak Haji. Itu Pak Hajinya begitu Pak Haji. Pokoknya dengan rayuannya yang gombal luar biasa, sampai akhirnya saya itu terlena dan ya bismillah. Istri saya juga ya bismillah baik Mas, ikut Pak Haji lah, hitung-hitung membantu apa istilahnya usahanya tetangga. Saya rumahnya sebelah. Nah itu kebetulan yang rumahnya nggak dipakai itu bersebelahan dengan saya. Itu begitu. Kemudian saya berniat. Nah ini mau saya ceritakan seadanya apa mau dibuat-buat Bapak Ibu? Biar ini saya kan bisa jadi menjadi apa istilahnya testimoninya perusahaannya dia. Ini saya mau cerita pengalaman yang sesungguhnya apa yang hoax, apa yang mau dibuat-buat biar. Nah ini kebetulan ada saksi berikutnya. Beliaunya adalah Bu Nur bersama-sama dengan saya tahun 2019. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa saya sedang tidak memuji. Nanti juga kelemahannya saya sampaikan kelemahannya ya. Beliau memang luar biasa dalam istilahnya ngopeni para jamaah umroh. Nah di sana kan ada ya, padahal yang beliau bawa itu mayoritas di atas 60 tahun ke atas. Itu sudah sepuh-sepuh, tapi dengan sabar, dengan semangat, bagaimana supaya para jamaahnya itu terpuaskan oleh pelayanan bironya beliau. Nah, ini sangat dirasakan. Kalau bisa nanti Bu Nur biar adil, biar objektif. Dikira saya itu dikira saya ini mengada-ada. Tetangga saya ini bironya memang benar-benar ya perlu diacungi jempol. Saya jujur saja, istri saya juga mengakui bahwa pelayanannya luar biasa. Nanti kelemahannya nanti belakang ya. Hanya satu kata itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya dari
perjalanan umroh yang akan Bapak Ibu laksanakan, insya Allah lah apa yang nanti disampaikan oleh beliau Bapak Haji akan diikuti atau dilayani dengan sebaik-baiknya. Pengalaman saya itu saat istri saya ketika hari ke-6 atau hari ke-7 jelang selesai umrohnya, itu soalnya saya sudah beberapa hari tidak tidur. Nah, kemudian istri saya kepingin sekali mencium Hajar Aswad, dan itu minta jam 11 malam. Jam 11 malam kan saatnya orang enak tidur. Jam 11 malam. Nah, kemudian bagaimana caranya? Akhirnya beliaunya Pak Haji yang menawarkan diri, wis kalau aku bayar percaya bakal aku, ya percayalah, masa nggak percaya? Ya wis, temenan ya, tanggung jawab. Alhamdulillah istri saya pulang cerita dengan luar biasa. Pak Haji Mas memberi saya jalan untuk bisa menyentuh Hajar Aswad, padahal malam pun tidak ada situasi yang senggang renggang orang itu tidak untel-untelan terus. Nah, ini dengan adanya Pak Haji kan kayak pembuluh darah itu. Pokoknya dengan badannya besar, istri saya alhamdulillah bisa meraih dan mencium Hajar Aswad. Jam 11 malam, saya tidak tahu pulangnya kenapa, jam berapa. Yang jelas ketika Mas Haji tidak ada, saya bisa tidur. Saya bisa tidur, angler. Tapi ketika beliau pulang kembali saya tidak bisa tidur lagi. Nanti belakangnya, ya. Nah, pelayanan yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Haji ini membuat saya terbuka untuk promosi ke keluarga saya. Hanya mungkin keluarga saya juga belum ada kesempatan sehingga belum sampai mengikuti umrohnya beliau. Tapi untuk yang lain-lain, andai kata memang kemudian animonya banyak, itu wajar. Dan insya Allah tidak akan mengecewakan panjenengan semua. Tidak akan mengecewakan semua. Yang penting bapak-bapak semuanya yang nanti andai kata tidurnya sekamar dengan beliau, ini kelemahannya satu. Nah, itu ngoroknya luar biasa, kayak gajih atau kayak motor knalpot bobokan itu. Grok. Padahal perasaan baru saja baru tidur berapa, nggak ada semenit lah, kok sudah kayak. Tapi itu kenikmatan loh, Pak. Iya. Tapi saya yang pusing karena saya tidak bisa tidur. Padahal saya kalau tidur di dekatnya orang-orang, ya siapa yang mengikuti dia bangun, baru saya bisa tidur begitu. Nah, ini kelemahannya satu.